Ya, 1945. Kemudian dirubah 4 kali dari tahun 99 sidang umum MPR. Ya, sampai 2022 tuh amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita itu sudah mengalami berbagai konstitusi ya. Ada RIS. Nah, itu pemilu 1955 itu bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, di mana itu federasi bentuknya ya, federasi. Kalau sekarang republik ya, otonomi sistemnya. Apa bedanya? Kalau federasi itu Malaysia, kemudian Amerika Serikat, dan berdasarkan fakta dan data, negara yang bentuknya federasi itu lebih maju 80% daripada negara yang republik atau kesatuan. Jadi kalau federasi itu kumpulan dari berbagai negara bersatu menjadi federasi ya, otonomi masing-masing negara bagian itu ada. Ya, kemudian ada hal tertentu aja, misalnya hubungan internasional itu yang menjadi kewenangan pusat. Nah, sebetulnya Indonesia sebagian itu prinsipnya seperti itu. Hanya 5 urusan yang diserahkan, yang tetap menjadi urusan pusat. Nah, kalau kita ini negara otonomi daerah ya. Apa itu otonomi daerah? Adalah kewenangan dan urusan semua pusat, kemudian diberikan ke daerah, tapi bisa diambil lagi itu kewenangannya. Jadi pertama itu urusan itu ya, semua urusan manusia itu adalah urusan negara. Kemudian urusan itu menjadi kewenangan. Nah, kewenangan itu harus ada keuangannya, begitu urutan berpikirnya. Ya. Sulit telat. Oke. Nah, seperti itu, Leng. Kalau negara otonomi itu kewenangannya pusat, kemudian diberikan ke daerah, tapi bisa diambil lagi. Nah, kalau negara federasi itu kumpulan dari negara-negara menjadi ini bersepakat, nah itu ada namanya negara bagian. Contohnya itu adalah Malaysia, kemudian Amerika. Ya. Nah itu, kalau Indonesia itu kesatuan dan republik ya. Nah, kita di dalam bab 5 ini akan diajak mempelajari harmoni ya. Harmoni itu hubungan yang serasi, indah, nyaman gitu antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber dari sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu ya. Dan itu kata-kata di dalam sila keempat itu kerakyatan itu ru'yah itu ya, dari Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu bahasa Islam. Dalam permusyawaratan tuh musyawarah, perwakilan itu istilah. Itu semuanya berasal dari nilai-nilai Islam. Dan karena itu hanya ada di agama Islam. Sebagai bentuk bahwa kemerdekaan itu adalah milik
milik rakyat begitu. Kalau versi Profesor Dr. Mahfud MD, Indonesia itu tidak pernah dijajah karena pada waktu itu pemerintahan Hindian Belanda itu secara internasional sah, ya. Jadi bukan Belanda menjajah, itu versi Mahfud MD. Sah secara internasional, meskipun aneh juga ya, suatu negara itu wilayahnya ada di Belandanya. Belanda itu seluasnya Jawa Barat tuh. Kemudian mengarungi lautan dan sebagainya ada Indonesia. Nah itu. Tapi karena rakyatnya menghendaki memisahkan diri dari Hindia Belanda, maka kalau versi Belanda itu pemberontakan, kalau dari versi rakyat kita itu ya perjuangan. Nah itu sudut pandang ya. Itu menurut Mahfud MD sah itu sebagai negara itu. Sebelum 17 Agustus 1945, namanya Hindia Belanda. Oke, kita lanjut ya. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, ya, menanyakan maksudnya, menggali, ya, membangun argumentasi, alasan, dan mendeskripsikan kembali, ya. Mendeskripsikan itu menjabarkan, menjelaskan ya konsep kewajiban dan hak negara serta bentuk hubungan keduanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah itu seperti lampu merah itu ada itu undang-undang lalu lintas ya. Merah, hijau, kuning. Merah harus berhenti ya. Kuning itu sudah harus hati-hati. Kalau di Indonesia itu buru-buru cepat tuh, padahal kalau kuning itu sudah berhenti saja lebih bagus. Itu supaya ngatur keselamatan bersama. Kalau ada pertigaan, perempatan, perlimaan itu. Nah itu merah, kuning, hijau itu kesepakatan internasional. Kalau merah itu berhenti, kalau hijau itu jalan. Setelah melakukan pelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan berdisiplin diri, ya, melaksanakan kewajiban. Nah itu, disiplin itu paling lemah bangsa Indonesia berdisiplin. Ya. Dan sesungguhnya bisa itu. Buktinya apa? Kereta api. Kereta api itu sebelum dipimpin oleh Jonan, ya luar biasa itu orang. Bisa merubah sesuatu yang amburadul menjadi disiplin. Nah penelitiannya menunjukkan bahwa sistem yang dibuat oleh manusia hanya mampu ya merubah perilaku orang di dalam sistem itu paling tinggi 80%. Yang 10%-nya itu dablek. Ya, artinya tidak robah karena kuatnya perilaku jelek orang tersebut. Nah yang 10% lagi itu tanpa sistem yang bagus juga dia sudah disiplin. Ya, karena pendidikan sebelumnya mantap, disiplin begitu. Ini hasil penelitian. Ya, kalau hasil penelitian itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ruang itu tempatnya, waktu itu kapan penelitian dilakukan. Mungkin kalau dua hal itu berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, mampu ya berdisiplin diri, melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau bisa sih mufakat begitu ya. Nah ini. Tapi kalau nggak bisa ya pemungutan suara terbanyak. Itu perbedaan demokrasi dengan musyawarah menurut konsep Islam. Nah ini pemahaman saya ini sudah diuji oleh tokoh-tokoh nasional ya. Dan dia mengiyakan pendapat saya bahwa menurut sila keempat itu kita bukan negara demokrasi, ya, tapi negara musyawarah. Beda tuh.
Kalau demokrasi pengambilan keputusan itu, makanya di sini ada mufakat. Berdasarkan suara terbanyak. Kalau dalam Islam itu musyawarah itu berdasarkan pendapat yang terbaik. Terbaik itu apa? Yang merujuk pada nilai-nilai universal ya, yang disepakati oleh orang yang bermusyawarah. Contohnya, ada masalah LGBT. Nah itu, menurut paham agama apapun, bahkan sekarang Donald Trump itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat hanya mengakui ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, homoseks nggak diterima tuh oleh Donald Trump sebagai presiden. Halo? Ya bagus ini. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Nah itu bahasa halusnya begitu. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada kita lanjut. Dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi. Jadi hakikat itu adalah intisari lah begitu ya. Urgensi itu pentingnya. Kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Lanjut. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban ya dibandingkan dengan konsep hak. Jadi namanya raja itu kan mutlak ya. Dan itu kalau menurut Mahfud MD itu pemerintahannya tuh Hindia Belanda, bukan raja-raja. Raja-raja itu tunduk pada pemerintah Hindia Belanda. Ya. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis ya, dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh pada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Ya, penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif lebih singkat. Nah itu ya. Tapi dalam kenyataannya itu raja juga tidak berpikir sendiri tuh. Ada yang punya tim, kalau dalam bahasa dulu itu namanya ahli-ahli sihir tuh. Sekarang di Saudi Arabia juga raja tuh tidak berpikir sendiri. Kemudian pemilihan tidak begitu saja langsung ya, tidak selalu anak pertama menjadi raja. Ya, itu ada musyawarah tertentu yang anggota musyawarah itu ditentukan oleh raja. Ya, itu. Sekarang itu namanya Salman, ya, putra mahkota. Jadi kalau rajanya meninggal itu Salman dari umur 31 tuh sudah menjadi putra mahkota. Dan dia punya konsep-konsep membangun negara yang oleh sebagian tokoh Islam itu membawa negara Saudi Arabia itu ke dalam negara sekuler ya. Tidak berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat. Ya, postulat ide. Jadi postulat itu suatu pendapat yang sudah tidak dibantah lagi. Misalnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah kalau dari bawah ke atas itu ada energi, ya, ada energi yang membuat dia bisa bergerak dari
bawah ke atas, pancuran misalnya. Horizon kehidupan politik daerah jajahan ya postulat ya. Kemudian dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Politik itu ada 5 definisi, salah satunya adalah kekuasaan. Kemudian ekonomi itu adalah mengurus rumah tangga sendiri ya. Yang miniaturnya itu adalah seperti kehidupan keluarga di rumah. Itu sama ya. Jadi keluarga di rumah itu sama dengan negara dalam skala yang besar. Ada pengeluaran, ada pendapatan, ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada kerjasama. Ya. Sosial budaya, ya sosial itu masyarakat, budaya itu budi dan daya. Apa itu budaya? Semua hasil pikiran, perasaan, akal manusia yang wujudnya ada bentuknya. Ya. Teknologi, seni, semua buatan manusia itu namanya budaya. Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang disepakati. Ya. Itu ya. Yang boleh maupun yang tidak boleh. Budaya Jawa itu terkenalnya tuh misalnya sabar begitu. Meskipun tidak semua orang Jawa itu sabar, tapi yang dominannya seperti itu. Dulu ada yang dinamakan dengan kumpul orang kumpul asal mangan. Mangan orang mangan asal kumpul ya. Sekarang dibalik tuh. Dulunya itu mangan orang mangan asal kumpul. Yang penting kumpulnya. Sekarang yang penting makannya. Nah, budaya dulu itu sudah luntur sekarang. Makanya menurut catatan Departemen Tenaga Kerja, itu ada arus orang. Dari Jawa Timur, sebagian tentunya ya. Dari Yogyakarta, dari Jawa Tengah itu berduyun-duyun sebagian ke Jawa Barat. Orang Jawa Baratnya kalah bersaing hidup, pergi menjadi TKW. Meskipun dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja juga ada yang langsung menjadi TKW. Nah, konon kabarnya 90% itu di Hong Kong itu ya, pekerjaan TKI di sana itu namanya imigran sekarang ya, pekerja imigran. Itu 90% ngurus orang tua. Nah, orang yang sudah tua, anaknya sibuk kerja, tidak bisa ngurus orang tuanya. Nah, itu yang ngurusnya tuh orang-orang dari Indonesia. Ya. Hari ini, pemirsa, jika kita mengalami kesulitan mencari uang, itu bisa jadi ya, kalau bisa jadi itu belum tentu ini. Tapi belum tentu benar, belum tentu salah. Kalau hari ini susah mencari uang, berarti ilmu kita kadaluarsa. Itu termasuk Menteri Keuangan tuh. Wah, ilmu saya tidak berlaku katanya. Karena diserang oleh kebijakan Donald Trump. Ya, udah nggak bisa dilakukan tuh, untuk melawan kepongahan daripada Donald Trump. Itu ya, itu budaya ya, budaya. Ya. Kemudian bisa menjadi adat. Adat itu sesuatu yang sudah baku disepakati oleh masyarakatnya. Dan adat itu bisa berubah. Contohnya dulu kalau perkawinan itu orang bawa kado. Ya. Sekarang bawa pulus. Nah itu saya kira lebih bagus. Karena kalau kado numpuk kena di rumah. Belum tentu kado itu diperlukan oleh pasangan pengantin itu. Terlalu banyak piring, terlalu banyak gelas misalnya. Dijual susah. Kalau uang kan nanti dipergunakan sesuatu sesuai dengan keperluannya. Itu bukti bahwa adat itu berubah tuh. Satu. Yang kedua, dulu itu kalau laki perempuan bukan muhrimnya, bukan saudaranya, wah itu nggak boleh tuh boncengan. Sekarang mau Grab, Gojek ya.
laki perempuan bukan muhrimnya, jalan aja. Justru yang sesuai dengan Islam itu di Solo Raya ya, Muhammadiyah membuat seperti Grab, Gojek itu, kalau supirnya laki-laki, yang dibonceng laki-laki. Kalau supirnya perempuan ditanya dulu, ini konsumennya tuh laki perempuan. Nah itu nanti, itu nggak laku tuh. Yang benar tidak laku, yang tidak benar laku. Nah, wis beli keruan baik zamanku. Ya, lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Ya. Ini yang lainnya kemana? Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Walaupun demikian, ya, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani. Perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun kolonial. Ya. Ini pemberontakan ya. Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam bukunya Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Ya. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Ya. Utopis itu hayalan, ya, sesuatu ya, keinginan yang tidak mungkin tercapai. Apa yang dimaksud dengan Ratu Adil? Ketika masyarakat itu sangat rendah tingkat pendapatan dan tingkat pendidikannya, maka masyarakat itu menggantungkan kepada tokoh besar sebagai penyelamat kehidupan dirinya. Ya. Menurut sebuah pendapat ahli bahwa masyarakat itu ada 3 kelompok. Ini saya sering bahas ya. Yang pertama adalah kelompok logis. Siapakah kelompok logis itu? Adalah suatu kelompok yang memilih pemimpinnya atau wakil rakyatnya itu tidak melihat latar belakang apapun dari calon tersebut. Nah, latar belakang suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Tapi berdasarkan apakah dia punya prestasi sebelumnya, enggak. Nah, track recordnya bagaimana? Ya itu. Ini ya. Salah satu contohnya adalah di London itu wali kotanya Islam, di tengah-tengah mayoritasnya itu Kristen. Karena jumlah kelompok logisnya itu lebih besar daripada 2 kelompok berikutnya. Jadi sekali lagi yang pertama itu kelompok logis. Demokrasi akan berlangsung baik jika kelompok logis itu lebih besar dari 2 kelompok lainnya. Ya. Nah, kelompok logis itu adalah suatu kelompok masyarakat yang tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sudah tinggi. Ya. Sehingga dia punya kemandirian di dalam mengambil keputusan. Kalau kita ekonominya lemah itu dalam bahasa Cirebon, wetenge perih, pikiran ngalih. Weteng itu perut. Ya. Perutnya lapar, orang bisa berubah pikiran karena disogok. Ya. Sogok atau sodako itu wujudnya sama. Orang memberi kepada seseorang. Si A memberi kepada si B misalnya. Apa bedanya sogok dengan sedekah? Kalau sedekah, si A memberi ke si B itu, si A tidak mengharapkan sesuatu apapun dari si B, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Kalau sogokan itu kita memberi kepada seorang, diharapkan orang yang diberi itu memberikan balasan, ya, balasan yang dibutuhkan oleh kita. Misalnya si A itu pejabat, ya pejabat itu berpihak pada kita, itu sogok ya. Itu rujukannya sama tuh, yaitu surat Ali Imran ayat 14. Arizalu qawwamuna 'ala nisa ba'dahum 'ala ba'din anfaqu min amwalihim. Jadi pemimpin itu ada dua, ya. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin, maka dia harus punya kelebihan dibandingkan orang lain dan memberi sesuatu kepada orang lain yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi siapapun yang bisa jadi pemimpin itu karena dia punya kelebihan dan memberi kepada pengikutnya. Itu ya. Nah ini. Oke, kita lanjut ya. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Nah, kita diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen itu, semua hak-hak hidup manusia ada di situ. Kalau nggak salah pasal 22. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang sambung menyambung dan terhenti, ya. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, ya, seperti Serikat Islam, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Nah ini kadang-kadang kebalikannya itu berlebihan, ya. Jadi terlalu menuntut haknya, kewajibannya tidak sempurna dilakukan. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara, ya, termasuk dengan kekerasan. Dulu tahun 98 itu terjadi huru-hara kekerasan. Ya, konon kabarnya pemerkosaan, perampasan, perampokan dan sebagainya terjadi itu di Jakarta maupun di daerah-daerah. Akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah tidak mau. Ya, itu makanya negara punya hak untuk memaksa warga negaranya sesuai dengan undang-undang. Itu hak negara, ya, tapi ada landasannya, tidak sewenang-wenang. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah strong sign of the entitlement, ya. Itu istilah baratnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya, ya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah itu ya, kita telaah baik-baik. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu, ya, menerima atau melakukan sesuatu. Nah itu sebagai mahasiswa itu kuasa untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima dilakukan, yaitu menerima perkuliahan dari dosennya, ya.
Kalau di negara-negara yang maju itu, kehadiran di dalam kuliah itu merupakan hak mahasiswa. Ya, karena dia sudah mengerti kewajibannya bayar SPP. Kalau di Indonesia itu absen itu masih kewajiban karena tingkat budayanya masih rendah. Ya. Kalau di negara maju itu kuliah jamnya habis itu dikerubung itu, ya dosen profesornya tuh, gurunya bertanya yang begitu semangatnya, antusias. Nah itu ya. Sekali lagi di negara yang maju itu nggak ada absen lagi sekolah tuh karena merupakan hak, sesuatu yang harus diperoleh. Itu haknya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ya itu ya. Itu. Negara punya hak untuk memaksa warga negaranya untuk mentaati aturan. Oleh karena itu misalnya salah satu contoh adalah ketika orang mengendarai motor atau mobil diperiksa polisi tidak punya SIM, nah itu ditilang tuh. Ya. Ditilang harusnya yang ditilang tuh proses ke pengadilan, jangan nyogok. Nah ini kebanyakan daripada pusing ya urusan nyogok aja. Berdasarkan penelitian Sugaksogok itu yang memulai adalah rakyatnya, warga negaranya. Ya. Itu ya, penelitian dilakukan oleh UGM. Dan saya sudah mencoba itu bikin SIM, ya tidak nyogok bisa itu lulus meskipun tesnya 3 kali itu. Pertama nilainya 43, kemudian 59, terakhir itu 90 kalau baru lulus tuh. Ya, meskipun soalnya sama. Ya. Jadi masih ada orang-orang yang memiliki akal sehat ya. Di semua. Ya. Teman-teman juga kalau ngurus apapun ya cari aturannya, apa kewajibannya. Ya. Itu di setiap itu namanya ada prosedur tetap, ya protap. Berkaitan dengan pelayanan, negara itu menentukan yang sudah bagus pelayanannya itu, waktunya berapa lama, ada uang berapa gitu. Ya, kita menguasai itu dulu tuh, ya. Menguasai aturannya. Nah, kalau kita persyaratannya yang lengkap, ya harus dilayani dengan baik begitu. Kadang-kadang masyarakatnya sendiri persyaratan belum lengkap. Nah, itu kalau belum lengkap, belum diterima, supaya nanti jangan alasan bilangnya lama, padahal ada syarat-syarat yang belum dipenuhi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Haknya si A menjadi kewajiban si B. Ya, kewajiban si B menjadi hak si A. Nah gitu dalam hidup tuh. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam artian sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill ya, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Ya. Apa itu hak persamaan? Hak persamaan adalah semua manusia itu sama, ya, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, agama dan sebagainya. Nah, persamaannya itu diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang. Nah, kemudian hak kebebasan. Seseorang itu bebas melakukan sesuatu tapi tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Ya. Contohnya, ya, setiap warga negara itu bisa melaksanakan hobinya, misalnya binatang, gitu ya.
memelihara binatang kesayangannya. Tapi kebebasan untuk memelihara binatang tidak boleh mengganggu orang lain. Misalnya pemeliharaannya diumbar sehingga binatangnya itu BAB di mana saja. Nah, itu ya. Atau apalagi misalnya anjing tuh. Saya kemarin menyelamatkan orang mau digigit anjing tuh. Sudah 10 cm. Saya pukul sama tongkat. Anjingnya bilang ampun, ampun, ampun gitu. Ya udah, lari dia. Lanjut ya. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Ya. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Nah itu tadi maksudnya. Harus ada kontrol. Namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Ya. Tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Nah itu saya garis bawahi ya. Pak. Ya. Ya. Gimana? Maaf, kan untuk minggu sekarang itu UTS. Nah kalau 40 Bapak UTS-nya mau kapan? Ya. Kan kalau saya itu aja bikin sendiri, soal sendiri 5, jawaban sendiri dikirim. PDF. Dikirim di grup. Di grup ya. Di grup aja. Ya. Oh sekarang udah UTS ya? Iya. Iya, gitu aja. Oke ya. Saya nggak tahu tuh UTS tuh. Belum ada pemberitahuan tapi. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi untuk UTS biasa bikin 5 soal sendiri, dijawab sendiri. Bikin soalnya harus merujuk pada materi yang sudah kita bahas. Ya bab 1 sampai bab 5. Dan bukunya sudah saya share ya. Kalau misalnya terhapus nanti saya kirim lagi bukunya. Ya, PKN itu dari Dikti tuh. Bagus sekali buku itu ya. Kayak buku-buku UT itu. Bagus. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.